Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Aura Aziza dari kelas 12 PA1 SMK Negeri 33 Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan artikel yang isinya tentang penegakan hukum. Dari judul artikel tersebut, yaitu apakah penegakan hukum di Indonesia sudah terlaksana dengan baik? Indonesia adalah negara hukum. Semua kehidupan tergantung pada hukum. Agar konsep negara hukum benar-benar terlaksana, maka ada dua hal yang harus diupayakan di Indonesia, yaitu perlindungan hukum dan penegakan hukum. Di sini saya akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia. Dalam buku Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat tahun 2015, karya Laurentius Arliman, dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Inti dari kegiatan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik itu oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum. Berikutnya saya akan membacakan contoh kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus Nenek Mina. Untuk kalian yang suka membaca atau menonton televisi tentang berita-berita, mungkin kasus Nenek Mina ini tidak asing di telinga kalian. Kasus Nenek Mina ini terjadi pada 19 November tahun 2009. Nenek Mina dihukum oleh PM Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Asia Sari Anta, Aji Barang, Banyumas. Selama persidangan dengan agenda putusan berlangsung penuh keharuan. Bahkan Ketua Majelis Hakim, Muslih Bambang Lukmono, sarjana hukum, menangis saat membacakan vonis. Dan yang kedua itu ada kasus susu formula berbakteri. Kasus bermula pada 15 Februari 2008. IPB memuat di website mereka tentang adanya susu yang tercemar bakteri Enterobacter sakazaki. Namun pemerintah tidak membuka nama-nama merek susu tersebut. Lantas, salah seorang masyarakat, David Tobing, menggugat pemerintah atas sikap diam tersebut. Pada 26 April 2010, Mahkamah Agung memerintahkan Menkes CS mengumumkan ke publik nama-nama merek susu formula bakteri tersebut. Bukannya mematuhi perintah MA, Menkes CS selalu berkelit. Meski kasus ini juga telah masuk ke parlemen, hingga saat ini Menkes CS tetap bungkam. Yang ketiga ada kasus Hendarman Supanji. Hukum tata negara seakan mendapat gempa hebat ketika MK Permohonan Judicial Review UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004 yang diajukan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra pada 22 September tahun 2009 lalu. Sebab baru kali ini seorang jaksa agung sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia bisa terjungkal lewat kepiawaian seorang warga negara Yusril. Lewat berbagai argumennya, Yusril bisa meyakinkan MK bahwa pengangkatan Hendarman ilegal karena belum dilantik untuk masa periode kedua. MK memutuskan bahwa masa bakti Jaksa Agung berakhir seiring habisnya masa jabatan Presiden. Nah, dari contoh-contoh kasus tadi, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah dilaksanakan secara adil? Dari beberapa pendapat, saya kutip, sampai saat ini hukum di Indonesia belum berlaku adil bagi rakyat-rakyat kecil. Lain halnya dengan rakyat-rakyat yang berada atau memiliki kekuasaan untuk membeli hukum. Nyatanya, hukum di negara kita masih berpihak bagi si kaya saja. Contohnya, pelaku korupsi yang mendapatkan perlakuan khusus di dalam penjara dengan mengistimewakan mereka. Jadi,
hukum-hukum di Indonesia itu masih bisa dibeli, dan para aparat hukum itu masih bisa pada dibayar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.